Kalau anak muda kan jualan bakmi doang lu. Gue baru dikatain kemarin begitu. Kita pernah kayak Sering baru gitu. nongkrong sama orang-orang baru gitu kan, malam-malam lagi di bar gitu. Misalnya lagi pada ngeluh capek kerja di konsultan gitu-gitu. Ada yang nyeletuk, udah lu kerja yang gak usah mikir aja, jualan bakmi sama siomay gitu. Coba dulu anjing. Coba silakan gitu, silakan. Gitu Yang kan. paling sulit juga edukasi bubur ya. Bubur Singkawang kan nasi kuah gitu ya. Beras kita masak sampai pecahan pertama tuh stop. Kita angkat, kita saring, kita bikin kaldu tulang lagi. Nah Wah, itu jadi edukasi nasi cuma susah banget. dikasih kuah kaldu dimasak. Kan lebih complicated daripada bubur pada umumnya sebenarnya. Kita sering diomelin. komplain apa? Gak niat banget masuk bubur gitu. Nggak matang. Dipanggil kan karyawan gue udah ngejelasin. Bosnya saya mau ngomong bosnya. Iya kenapa kak? Ini lu bisa masak bubur kak? Wah anjay. Bapak chef di mana gitu? Pendekar bubur ini kali ini pendekar bubur. Oh sampai segitu galaknya. Papahnya sama Uncle Pipin mirip-mirip sebenarnya. Cuma Uncle Pipin lebih modern lah. Kita ada modifikasi menu tuh cuma di Uncle Pipin. Jadi Papa Hyun tuh stays Stays authentic, OG. stays Kenapa ditongkrongin bapak lo? Pak? Bukan kan? Susah sih untuk ngubahnya ya karena udah regular customer semua kan. Iya. Plus muka bapak lo yang dipajang di Apa? Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Episode kali ini kita ditemenin nih sama salah satu perjuangan juga sama saya. Dia bikin bakmi juga nih fokusnya. Tapi dia fokusnya itu di bakmi khas Singkawang berserta makanan lainnya. Tapi kalau kalian tahu tempatnya dia itu proper banget. Kopinya juga enak. Semuanya tuh benar-benar well thought. Nah plus sekarang dia baru buka nih outlet baru lagi. Tapi fokusnya lebih ke peranakan cuisine. Nah biar kita tahu nih ceritanya dari awal gimana. Sampai sekarang dia bisa punya outlet banyak banget. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bali. Mari kita sambut Dalvin dan Natasha. Hai. Gimana apa kabar guys? Baik. Puji Tuhan. Wah, Sangat luar baik dan biasa sehat. nih. Abis berapa tanggal 10 kemarin buka baru. Tanggal 10 di Renon. Wah, makasih loh udah nyempetin ke sini. Sebuah kehormatan diundang di OTP. Jadi teman-teman ini Natasha sama Dalvin ini yang punya Uncle Pipin. Ada di mananya sekarang? Uncle Pipin di Dewi Sri sama di Lipo Plaza. Oke. Sunset Road. Jadi antara Dewi Sri kalau nggak pas lagi sakit lah ya. Iya. Kalau sama sekarang kalau lagi banjir. Sama kalau banjir. Kalau banjir ke yang Bantuan, ya, oke. bantuan. Yang di Lipo yang Lipo di Plaza. Lipo Kalau- Sunset pokoknya aja sekarang ya. kalau hujan gede, Liponya yang rame. Oke, moga-moga udahan cepet ya, nggak banjir-banjir lagi. Semoga bekerja. Terus baru buka lagi kan? Baru Apa namanya? lagi. Di Renon kita kedai kopi Rantau. Oh kedai kopi. Yang itu halal 100%. Oke. No pork, no lard. Saya kira agamanya sama gitu. Kebetulan bosen masak Oke. haram. Cari challenge ya. Cari challenge. Kegampangan nih kayak pakai minyak babi, pakai cheat code. Justru kesusahan customer ya. Oh, iya. Ya emang itu lagi in banget kan yang makanan Chinese food yang nggak harus pakai minyak No pork, babi no kan. lard, ya. Karena di Uncle Pipin kayak kita banyak banget inquiry-nya yang Ya. halal gak kak, halal gak kak. Tidak. Tidak. Cuman challenge-nya ya luar biasa ya kalau nggak pakai lard tuh Iya. rasanya langsung berubahnya Extra drastis. effort itu yang Iya. tadi tinggal beli di melted jadi enak kan ini agak harus Poles terus Poles gitu sama terus. enak. Tapi konsepnya mirip bami gitu juga apa ada bedanya? Kita kali ini Malaysian food. Oh, peranakan Malaysian lah. food. Oke. Modern peranakan sih. Tapi so far kita selalu main di yang kita know best dulu kayaknya. Di yang kayak what's dear to our heart gitu. Oh, yang udah kalian emang suka. Ya. Kita nyaman. grew up Emang yang makan doyan. apa ya kita. Emang apa makanan Malaysia yang kalian grow up? Kue tiaw goreng, nasi Oh, oke. Hainam, Char kway teow gitu. char kue tiaw, nasi Hainam. mamang. Oke. Pakai cockles nggak? Apa? Pakai cockles nggak? Kerang darah. Enggak Nggak. sih kita hindarin Oh. seafood itu. Oke. Pokoknya cari duit lah ya, biar semua bisa makan. Belum lagi ntar ada alergi seafood ya gitu Ah, kan. iya sih. Tapi emang gue sampai masukin menu satu yang nggak pakai Seafood sama sekali. Nggak seafood sih gue emang gue nggak suka seafood. Gluten Cuma gue free. nggak pakai minyak babi. Di sini ada menu satu aja. Pokoknya kalau kadang-kadang suka kan pasti kalian sering nyari nggak dia ngabipin 5 orang datang satu jadi cuma nongkrong doang nggak Iya, makan. sering-sering.
dia dasari hal itu aja sih. Paling gue standby satu yang udah bisa makan. Iya. Cuman ya serunya di makanan halal itu sih. Iya. Kayak lebih open for everybody gitu, semuanya include. Soalnya kita kan juga senangnya kayak community gitu kan, semua orang bisa ngumpul. Ya dari semua orang yang kita bisa lah kita kumpulin. Dan ternyata bisa enak juga ya. Bisa enak. Karena sebelum yang di Rantau ini kita kan buka di Palangkaraya. Oh, sempat buka di 2 bulan lalu. 2 bulan lalu gue ke Palangkaraya sebulan. Kita buka di sana. Uncle Pipin kita bikin versi halal. Oh, oke. Dan surprisingly good. Karena Market sih. demand-nya di Palangkaraya maunya halal. Emang berarti emang mayoritas di sana 70% Iya, sampai 80% penikmat halal. Oke. Tapi emang kayak baru dibukakan gak sih sama pernudel-nudelan ini? Kalau di Bali ya. Iya. Terus trennya juga udah mulai shifting semua ya. Sekarang noodle and coffee, comfort food and coffee gitu. Udah nggak avocado and toast lagi ya. Waduh. Kayaknya sebanyak-banyaknya kita makan avocado and toast tetap harus balik lagi ke Bakmi. nasi capcay. Tapi emang coba dong jelasin kalau singkawang, bakmi singkawang tuh kalian konsepnya bakmi singkawang kan? Uncle Pipin singkawang. Kita ngomong Uncle Pipin dulu ya. Iya. Itu kan konsepnya singkawang. Emang gayanya kayak gimana sih biar kalau buat gua, kalau ada yang bandingin Uncle Pipin sama bakmi gua bilang beda bos, itu apel ini orange, gak ada hubungannya. Itu bisa enak, gua punya enak, kagak harus Indian emang noodle kan, cuma gayanya beda kan. Nah kalau kalian tuh gayanya gimana? Bakmi singkawang kan teksturnya sendiri udah halus, kecil banget ya. Kita punya blade sendiri buat motong si noodle tuh sampai setipis itu. Jadi harus tipis, terus rasanya asem kan ya. Jadi sering dikira orang nih kalau nggak familiar basi. Padahal asamnya tuh bukan asam bukan asam basi, asam yang kick cuka. gitu, asam. Tapi emang kalian masamnya pakai apa? Cuka. Pakai cuka. Memang Atau kan sebenarnya songkit ya, tapi yang kita nggak bisa ketemu Mahal di Bali. banget bos. Iya. kita sempet sih kirim beberapa kali dari Jakarta. Wah, rugi bandar itu. Iya. Kalau nggak salah tuh sekilo hampir 95 ya Di kalau sini nggak salah. 95 ya? Iya nyampe sini 95 gak sih? Di Jakarta. Jakarta mah murah banget, kita ngomongin Jakarta. Terus gampang banget kan di Jakarta Iya. nyarinya gampang banget. Kalau di sini berat bos. Belum ngitung nyampe sini bosoknya berapa banyak. Nah itu gue kirim sekilo nyampe 5 hari udah kuning semua. Iya. Terus dengan berat hati kita udah nggak jualan yang si es songkit itu lagi. Iya. Padahal banyak yang cari. Es songkit, es namun tuh udah lah. Saking Sorry, guys. rare-nya. Iya. Lu mau bayar 75.000 ya songkit? Ongkir. Ya sebenarnya bisa kan, cuma kan Bisa. price-nya aja price wise ya, pasti kan Nggak namanya masuk barang. akal. Terus sebenarnya masih banyak yang ketuker sih Singkawang sama Pontianak. Nah itu coba jelasin selanjutnya. Gue aja tadi baru ngobrol ketuker juga gue. Nah, Singkawang sama Pontianak sama-sama Kalimantan Barat, cuman ibaratnya kayak kalau di Bali ya Buleleng sama Lovina. bukan Buleleng sama Bawa kan babi gulingnya ada yang rasa berbeda. iya, ya. pasti. Nah, kayak gitu sih. Tapi roots rasanya sama. Roots rasanya sebenarnya kurang lebih sama, cuma beda rata-rata di toppingnya aja. Nah, cuman ini juga yang jadi kadang perdebatan antara customer dan pemilik restoran Singkawang. Gitu. Maksudnya yang debatnya tuh ya orang-orang yang bukan orang Pontianak kan yang pasti kan? Apa bukan orang Singkawang kan? Iya. Betul sekali. Dia jangan sotoy lah ya. Betul sekali. Cuman kadang juga ada orang beberapa yang Singkawang juga yang begitu juga lah. Oh, Pak. iya? Ada juga lah. Oh. Emang apa yang paling sering dipermasalahin tuh apa? Penasaran gue nih. Gak ada yang permasalahin gue gitu-gituan. Gue bilang, Bami kayak gue soalnya kalau gue. Kan Bami Singkawang kalau di sana toppingnya kan toko ini sama toko sebelah kan bisa beda. Oh, iya, ya. pasti. Ada yang pakai samcan, ada Iya, yang pakai pasti. Nasi goreng Ini bukan aja Singkawang nih, bikin bos. gerobak beda gitu. Ini bukan Singkawang nih bos. Gue makan di sana toppingnya pakai babi kecap, pakai samcan, lu pakai babi merah ya. Mama kau sama mamaku kan beda. Ini kan itu aja. Terus kita nggak bilang kita otentik gitu. Kita kan bilang ya ini versi kita. Gitu. Iya. Kita mau menawarkan flavors yang dari dulu kita makan. Bukan gue sih yang dari dulu makan, dia yang makan gitu dari dulu. Itu anak Jakarta kan. Gak usah dilempar kayaknya. Saya makannya bakmi gerobak abang gitu. Tapi kan semua orang butuh kayak learning process Iya. terhadap flavors gitu. Kalau gue kan grew up-nya makan Bami Singkawang tiap hari ya. Si bakmi pakai nasi. Jadi double karbo. Iya.
Oh ternyata bukan orang Bangka dong yang makan kayak gitu ya. Singkawang juga sama dong. Nasi coipan sih yang Nasi gue coipan, nyokap gue tuh. Gue culture shock lah tuh. Itu beras tepung sama beras beneran. Proteinnya mana gitu. Enak banget bos, bener deh. Lu makan nasi pakai coipan, lu siram kecap asin sama sambelnya sama bawang putih sama dewa itu. Tapi karena comforting. Iya. Comforting. Karena Mbak Mi full of bias juga gak sih? Lu biasa makan itu. Itu yang harus masyarakat tahu. Harus paham lu ya. gedenya makan apa ya, itu bakmi favorit lu gitu. Di otak gue sih yang paling penting mie-nya ya, tipis-tipisnya itu ya, yang paling signifikan bedanya kan. Sangat iya, dan rasanya sih, rasa asamnya itu sih. Jadi yang paling kalau gue nyadar ya, malah toppingnya gue aja lupa. Tadi lu mention kalau yang Pontianak kan biasanya di kepiting kan. Ada kepitingnya. Kalau Singkawang ya beda-beda lah, beda-beda lah. Bakso ikan dua-duanya ada ya? Ada. Kadang Singkawang ada bakso ikan juga, tapi di Angka Piping kita nggak pakai. Kita pakai chasiu, pakai babi kecap sama hapyang. Hapyang ini gorengan udang. Ya, ntar gue masukin insert. Kalau dijelasin lagi hapyang itu panjang ya. Nah itu berarti udah berapa lama nih Angka Piping? Angka Piping udah mau 2 tahun ya. Tapi sebelumnya kan udah ada brand kakaknya lagi di Jakarta. Kakek Pipin. Papa Pipin. Oh Papa Pipin, oh seriusan? Papayan namanya. Papaya kita awalnya 2021 di Serpong. Di Goldfinch. Kalian bisa mulai terjun ke perginian tuh ceritanya gimana? Kalau gue mah kagak kepengen punya toko bakmi, kayak kepepet aja gue di sini. Gak ada bakmi yang gue bisa makan awalnya. Kita juga idealis. Awalnya sebelum lulus kuliah ngasal dulu nih, dia buka gerobak bakso yang sampai tapi itu kita benar-benar nggak ada knowledge sama sekali. Bahkan si Delvin nangis, karyawan keluar tuh nangis. Masih kuliah bos. Iyalah. Hamin 1. Tapi deh kuliahnya apa dulu sebut, bukan kuliah masak ya? Iya ini itu. Kuliah Prasmul kita. Kuliah branding. Hamin 1 buka, kan total staffnya 6 ya pas itu ya. 4-nya resign pak. Oke. Dan itu tukang masak ya, yang bikin bakmi dan baksonya semua. Jadi ya udah. Kalau mulai gerobak. Terus di Meruya. Dia nangis, gue di sana gue kayak, lu ngapain nangis? Ngapain lu nangis? Ngapain gitu? Jam 8 malam. Gue malah ikutan marah gitu loh, bukannya malah kayak, oh gak apa-apa. Gue kayak, lu ngapain nangis? Sekarang gue tanya Itu udah kerja bareng? Itu first time ya? Itu first time kerja tapi bareng. dari pacaran juga kan udah bikinin itu bareng. Bareng-bareng. Jadi terus yang di gerobak itu kan gue juga kreatifnya kan. Selalu gue pegang kreatifnya apapun produk yang dia bikin. Nah di sana gue ngerasa dia nggak ini juga dia nggak percaya sama produk dia sendiri. Kita jarang makan bakso, kita nggak tahu bakso yang enak di gerobak tuh kayak gimana. Terus ya gimana ya, terus udah itu bangkrut. Setahun tuh, setahun COVID kita buka coffee shop di Pik. Oh langsung switch, udah gak mau bakso lagi. Gak mau bakso. Tapi itu idealis. Dengan idealis renovasi yang luar biasa. Apa yang kita suka dan kita bisa jual. Karena gue ngerasa gue nggak bisa jual kalau gue sendiri nggak suka gitu. Gue nggak tahu cara mengemasnya gimana biar. Oh ini bakso, ini gue pede bakso gue enak banget gitu kan. Taruh ini ada bakso lagi nih di coffee shop. Oh ini beda. Ini beda. Ini pertama ya tadi. Yang pertama. Tapi kalau nggak kayak gitu dia nggak bakal thriving bikin produk yang lebih bagus. Benar. Iya. Cuman emang dasarnya nggak ngerti aja makanya nangisnya panjang. Kan di kuliah kan baru mulai kan? Iya. Kan di kuliah nggak diajarin pak. Kalau karyawan kabur gimana nih? Iya. Tapi kalian ngeberanin kayak coba ininya itu dari apa? Dari suka aja. Yang mana nih yang bakso dulu deh awal. Yang bakso karena ada tiba-tiba opportunity ditawarin. Ada bisnis yang dijual. Untuk take over bisnisnya. Terus kita lihat kayaknya lucu nih. Terus coba-coba. Lama-lama ketagihan. Habis itu langsung ke coffee shop. Coffee shop. Nah itu bangkrutnya bertubi-tubi ya. Bangkrutnya bertubi-tubi gimana? Udah mati diinjak lagi. Kan kita bukanya pas sewanya kayak gitu. 2020. Januari kita mulai renov. Targetnya April buka. Maret COVID Maret. Ditampar berkali-kali gitu. COVID datang Maret. Kan nggak boleh renov 2 bulan tuh, sempat Pik tutup ya. Terus itu udah habis tuh, modal udah mulai menipis. Sewa udah jalan. Terus kita akhirnya buka September. Agustus atau September gue lupa deh. Buka 1 bulan PSBB pak. Iya. Emang kalian bikin coffee shopnya buka sampai malam? Buka sampai malam. Kita dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam pas itu. Oke. Pertama tuh PSBB, terus buka lagi kan, udah rame tuh.
Desember PPKM Pak. Udah lah. Iya, kayak ya itu ya diinjek-injek berkali-kali matinya. Iya. Pas mau bangkit lagi udah mulai ada gitu. Iya. Aduh. Susah sih buat ngumpulin motivasinya sih, baru bagus dikit, diganti lagi yang lain. Ya. Terus pas udah mulai boleh buka, udah ketarik semua ke Golf Island dan Pick 2. Golf Island pas itu. Iya. Golf Islandnya langsung rame. Jadi Pick 1 kan udah ditinggalin. Iya. Ya udahlah. Terus akhirnya Ngerinya Jakarta begitu sih. Sekali ada yang buka shifting semua, langsung pindah ke sana semua. Terus gede kan areanya banyak gitu. ya either go big or go home sih ya kalau di Pick Itu ya. beneran go home tuh yang waktu itu. Bisa homeless juga itu kalau masih bertahan. Oh kalau dipaksain. Jadi homeless kita. Homeless. Udah homeless gak sih? Jadi Untung tinggal di ruko nekat. atasnya aja. Iya. Terus kalau untuk akhirnya kan kita tetap buka sampai bulan Maret. Bulan Maret itu kita istri gue sih yang nekat sih. Dia kita udah jual mobil. Gue nekat. Ya udah, Kalau silahkan mau gitu. nggak punya rumah sekalian. Kita tinggal di atas ruko sempat. Di lantai 3 ruko Goldfinch kita bikin kamar. Ya udah kita udah nikah. Kita, Belum ada anak tapi. belum ada anak. Masih belum ada nekat, anak. nekat sampai mentok tuh. Oh itu nekatnya. akhirnya maksain tuh jual mobil Jual buat mobil. ngelanjutin itu. Dua-duanya Jual nggak mobil sih? kita sewa ruko. Satu mobil ya? Jual 2 mobil ganti 1 mobil Oh, biasa oke. gitu. Downgrade sama sharing jadi ya plus ya 2. Iya. Nah itu sampai akhirnya. Puji Tuhan langsung jackpot. Oh. Di Tapi itu Serpong benar-benar itu. itu kayak starting point yang kita benar-benar kayak ngerasa beli cat aja tuh kayak beda 5.000. Beda Jangan 5.000 cat per yang pel itu. gue Iya. hitung bos. Jadi ngedekornya juga gue mesti Tadi benar-benar. nih ini pindah ke Serpong jadinya. Pindah Serpong. Oh ini pindah ke Serpong. Berarti yang Peak itu udah bubar jalan lah ya. Masih buka. Oh itu masih buka. Udah Jadi, paksain mau buka lagi satu. Iya. Gue pikir kan masih ada buat siapa tahu bisa Karena waktu itu ada kita chance untuk meningkat lagi ya kan gak ada yang cinta tahu. sama si coffee shopnya gitu loh. Kayak aduh jangan tutup deh. Terlalu attach. Terlalu attached benar dan gue udah nyemplung di sini udah renovnya gede banget pak. Sayang juga ya. Terus gue ada studio juga di atasnya, studio tato. Oh jadi 3 lantai nih kepake semua nih. Kita 4 lantai. Oh 4 lantai. Basement, lantai 1, lantai 2. Tapi enaknya ruko-ruko zaman dulu tuh gitu udah gede, Gede. tinggi lagi. Iya. Coba di Bali sekarang adanya stall bukan ruko lagi kadang-kadang iya. Dan stallnya seharga ruko Iya dia. seharga ruko Oh, bahkan kadang-kadang. waktu itu kita ada basement di Wih Peak. keren banget ada basement. Basement, kita ada- Parkir mobil berarti bisa masuk. Basementnya untuk kita Basement. smoking indoor. Oke. Jadi itu yang kayak lumayan biggest project kita sebenarnya. Di- Tapi itu akhirnya lanjut apa enggak? Collapse. Collapse. Tapi kita kan collapse. Bulan Agustus pas tahun kita tutup. Yang Papa Pipin itu Serpong. Yang Papahyan ini Oh Serpong. Papayan bukan Papa Pipin. Dulu namanya HK Coffee Dam Singkawang. Oh, di switch. Biar switch, lebih lucu, biar brandingnya gampang ya. Iya. Iya biar Anak branding Dapat- gimana anak branding? Kagak dari lihat tema HK-nya bodo amat aja. biar dapat haki juga Iya, kan. Gua oke. kayak aduh susah nih gue mau ini ada orangnya. Gue nggak siapa punya ya? IP-nya nih, ya kan. Oh jadi gantinya apa? Papayan. Papahyan outlet pertama itu. Itu sempat terkenalnya logo bapaknya dia kan jadi icon Logo bapaknya gue jadi mirip sama Gibran. Gibran. Jadi kayak ini yang punya Gibran nih, yang punya Gibran. Tapi kita hokinya kita yang paling pertama di daerah itu. Iya. Jadi Dan saat kita buka juga udah mulai agak longgar ya pas itu Covid. Olahraga pagi semuanya. Tempat kita Terus buka mie makan kopi. ramai terus. Iya kopi Kopi tiam, sama kopi tiam, bakmi. kopi tiam, bakmi, Oh, kena banget kue tuh. tiaw, bubur, coipan. makanan yang diremehkan lah gitu. Tapi orang sono mah nyari gitu gua. Iya. Kalau anak muda kan jualan bakmi doang lu. Gue baru dikatain kemarin begitu. Jualan bakmi. kita pernah kayak Sering baru gitu. nongkrong sama orang-orang baru gitu kan malam-malam lagi di bar gitu dibilangnya misalnya lagi pada ngeluh capek kerja di konsultan gitu-gitu ada yang nyeletuk udah lu kerja yang gak usah mikir aja jualan bakmi sama siomay gitu. Coba dulu anjing. Coba silakan. Lu pikir bisa autopilot langsung duit ya jualan siomay sama Lu bakmi. pikir gak usah mikir oh ya oke. Tapi itu sampai sekarang masih ada yang Papayan. Masih jadi legend. Papahyan kita ada 3. Oh, ada 3 malah. Serpong, Bandung ada 2. Oh ada di Bandung juga. Ada Bandung di Pascal sama di Setarsari. Oh. Tadinya ada di Kelapa Gading, cuman Kelapa Gading kita shutdown. Oke. Karena kebakaran. Oh oke. Gak apa-apa lah, kan masih ada banyak kan sisanya kan. Nah itu sampai akhirnya mau ke Bali gimana? Akhirnya Kegampangan udah semua itu. Itu justru our biggest decision sih sebenarnya. Kan kita ninggalin Jakarta, ladang. Iya, Bisnis lahan semua cari di sana duitnya, lah ya. Bener.
awal juga kita nggak decided langsung untuk pindah Bali. Kita sebulan Kita di Bali. Rasa-rasain lu celup jempol dulu ujung gitu. Karena Cuma kan sering bolak-balik Bali juga. anak kita kena ISPA terus di Jakarta. Oh, tapi waktu itu parah banget. Lagi parah-parahnya. Terus daripada keluar masuk rumah sakit terus, dokternya bilang udah ini kayaknya obatnya liburan gitu ke Bali. Ya terus pas balik lagi sakit lagi gunanya apa ya? Tapi sekarang tiap kali balik Jakarta tetap Sakit. sakit. Iya kan ya. Mana anak gue balik Jakarta langsung masuk rumah sakit. Iya. Tapi sekarang udah better sih. Gue baru balik kan dari sana. Karena hujan terus mungkin. Mungkin karena hujan. Tapi yang terakhir kali yang parah itu gue di sana belekan. Iya. Belekan terus di sini kayak kotorannya tuh. upil lu hitam. Iya. Gue jarak pandangnya terlalu pendek sih di Jakarta kemarin. Nggak bisa ngeliat gedung-gedung tinggi lagi. Kayak kadang-kadang sama temen-temen Jakarta gue foto tuh langit biru. Punya nggak lo? Terus envy mereka. Oh akhirnya gara-gara itu salah satu keputusannya buat pindah Bali. Iya. Ngejar pantai lah kita kayak sensori juga di sana. Gue nggak mau yang dia cuma sensori di rumah gitu. Maksudnya sekalian aja ke alam. Oh, oke. Kalau lu ngikut aja. Gak ikutan ngomong tuh. Gue demen pantai dia diam. Dia sampai tanya. Bukan suami takut istri ya, suami sayang istri Bang. Suami sayang istri. Mindset itu harus Respect diubah bos, nih. respect. Gue juga gak suka pantai. Suami sayang istri lah. Tapi itu biasa gitu. Yang Terus penting biar gede anak di sini juga kan enak ya. Ya. Terus ternyata Semoga ya anak gue juga gede di sini. Gue gak tahu mana lebih enak. turn Dicoba off aja. eventnya tiba-tiba kita naksir sama tempatnya si Pipin itu. Jadi nggak jadi pulang. Kita udah di mau pulang, Bali. kita udah mau pulang. Cuman kita udah muter-muter nggak dapet. Kita dapat di Dewi Sri bagian depan tuh. Oh, gila harga sewanya bos 300 juta, 350 juta. Bayar pakai daun nih Oh, gue iya. nih. Buat coba-coba buat awal mulai bukan Iya, beban itu- banget kan. Itu setahun. Kita minimal sewa di sini 2 tahun, 3 tahun malah mintanya kan. Belum renov ya. Belum lu nyari rumah kan bawa anak segala macem nyawa. Terus muter-muter lagi udah mau pulang dapat tempat nih villa. Kita tanya sewa boleh. Ya udah tinggal di saat nih. Di Oh ini Bali. buat dapatnya rumah dulu malah. Enggak dapat Angka Pipin sekarang kan bentukannya rumah ya. Oh, Kan dulu- itu ex villa itu. oh, itu ex villa. Itu ex villa, makanya dapat tempatnya kita suka banget. Iya. Terus jadinya kita mau bawa Papahyan. Ini kalau Papahyan ruko fast apa? Sayang ya? makan aja gitu. Iya. Tapi jadinya oh ini lebih villa, jadinya villa tua rumahnya uncle gitu. Kita mau bikinnya lebih homey, lebih. Jadi kan kita juga merantau rumahnya jauh, keluarga nggak ada. Kita mau cari sesuatu yang comforting, Iya. kayak. Jadi kita mau nongkrong di sana lama, selalu ada di sana juga. Iya. Dapat nyamannya Pas, kan. ya. Dapat nyamannya Kalau benar. nongkrong di ruko kan Iya. At the same time different air juga kan karena kalau di Jakarta mesti kan ruko lagi. Kalau lagi punya rumah susah juga. Iya. Gak diizin ya bang di sini di Jakarta mana bisa rumah dijadiin toko kan. Oh makanya akhirnya buka di situ. Buka di Tapi berarti ini sama yang angkalian mirip-mirip Pipin. Papahnya sama Angka Pipin mirip-mirip sebenarnya. cuma Uncle Pipin lebih modern lah. Kita ada modifikasi menu tuh cuma di Uncle Pipin. Jadi Papahyan tuh stays Stays authentic, OG. stays Kenapa ditongkrongin bapak lo Pak? Bukan kan? Susah sih untuk mengubahnya ya, karena udah regular customer semua kan di Itu sana. marketnya Plus muka bapak lo yang dipajang di nostalgia kalau si Iya. Papahyan tuh. Ya. Kalau Uncle buat Pipin buat selected market yang Kan sudah lucu ya jadi kalau ya. bapak gue bikin bakpao gitu. Iya. Kalau bapak lo mau sih gak apa-apa sih. Oh makanya ini dibuat lebih refresh. Iya lebih modern dikit. Tapi lumayan gue pas masuk, ya namanya gue jualan bakmi ya, namanya ada bakmi baru pasti udah coba belum, udah coba belum. Ya. Dan Angka Pipin dekat banget sama rumah gue. dari Kunti. Iya, pas gue masuk jebret, wih kopinya serius amat lah Marzoko di situ. Itu juga Itu yang idealis udah yang kita luar biasa, twist karena bos. kita nggak betah minum kopi bapaknya kan. Oh. Kan kalau di Papahyan gue tubruk. Iya. Robusta Kalimantan. Yang tarik-tarik gitu. Robusta. Yang pakai kos kaki. Yang pakai kos kaki. Oh. Jangan kos kaki juga lah. Kos kaki. Iya, iya. Saringan kopi lah, Saringan saringan kopi dari kain ya, kayak kaos kaki. Soalnya dulu gue zaman di Singapura kalau beli itu Pakai orang-orang kaos situ kaki. pada bilang ngomong buy the socks gitu. Emang dia bahasa slangnya kalau di dapur kalau suruh nyari itu tuh ngomongnya Oh memang socks. lu Singapura. Gue dulu sekolah di Singapura, makanya gue ngerti soal itu gue bilang kaos kaki. Oh gitu. Biarpun ya bukan kaos kaki sih. Kopi kos kaki. Iya. Wah bikin brand baru lagi. Payannya nongol.
Oh berarti itu emang dari kalian pengen minum kopi yang proper juga. Iya, karena Tapi kan dulu coffee shop makanannya, juga iya. sempat gagal, pengen coba lagi lah gitu. Karena kan ini udah berarti yang di Bali ini udah outlet keempat. Jadi kayaknya lebih pede nih. Terus semuanya di sana udah yang bagus punya. Lebih coba yang lebih susah lagi lah ya. Ya, yang cukup challenging. Pengen Nggak coba bawa. nyobain bakmi, harus cobain kalibrasi kopi juga tuh. Pengen bikin noodle bar and coffee tadi, noodle and coffee bar. Tapi enak kopi kalian, gue inget kok. Soalnya gue juga, menurut gue sebagai penikmat hitam juga ya, kadang-kadang susah juga. Black coffee. Kalau yang tubruk bukan nggak suka, gue nggak mau makan gula aja. Intinya itu. Kadang-kadang kalau nggak pakai gula kan sengsara ya. Itu otodidak juga kita. Curet kita kopi Ya, juga. kalau lu bikin bakmi sama bakso ya atau tidak, gue percaya juga lu otodidak kopinya juga. Gak mungkin tetap kuliah kan di tengah. Kita diajarin sama barista kita di Singleland dulu. Oh. Singleland nama coffee shop kita dulu di Pik Oh, yang pertama di itu. Pik. Gue diajarin kopi sama mereka. Cuman memang kita suka kopi dari dulu. Dari dulu banget. Susah juga kan kalau udah tahu kopi enak tuh keliling. Ya, Iya. Iya. Udah biasa ya tinggal minta, sekarang masih Iya, bayar terus bener. gak enak lagi. Aduh. Gue ngerasa dia agak control freak gitu kan. Kayak gue ada di coffee shop, orang gue mau jajan kopi, dia kayak gue gak mau. Gue gak mau. Dia mau bikin sendiri di rumah gitu. Ya tapi nggak apa-apa itu, nggak tahu ya. Ini gue belain ya. Menurut gue kok kopi tuh zona nyaman gue. Gue nggak mau diganggu, mending gue nggak minum daripada gue bete. bener. Bener. Sama kayak bakmi. Gue gak mau nih, gue udah bayar Iya. cukup mahal, dapat kopi. Iya. Mungkin gue masih bisa minum salted caramel gitu, kopi gula aren gue masih bisa. Lu temenan sama bini gue dah. Kita satu geng. Soalnya kan gimana ya, kalau kopi hitam kan lu cuma minum kopi mau espressonya itu kan. Iya, cuma espressonya aja nentuin kan. Yang bisa difaktapin cuma satu sih espressonya itu. Which is kadang-kadang nyari yang benernya susah kan. Susah banget lah. Tapi makanya kopinya dia enak. Kalau nggak kayak gitu juga kan nggak mungkin ngatain kopi orang lain gak enak, kopinya jualan sendiri begini. Jadi gak boleh gak enak nih. Harus Ya, Diusahakan sebaik mungkin. bisa kan. Cuman itu kan susahnya kita ngebawa kopi enak, bakmi enak kan jarang ada Iya, sih. jarang. Biasanya kalau bakmi enak pasti orang taunya Kopinya ngasal. ya kopinya ngasal lah. Nah ini yang diedukasinya agak lumayan susah. Padahal kan cuma dikasih makanan enak dong ya. Kenapa harus diedukasi lagi? Buat nyoba gitu. Buat nyobanya, buat mereka purchase kopinya ini loh. Percayain yang lah agak kopi susah. gua gitu, coba. Tapi ya hero kita teh tarik. Oh, teh tarik. Teh tarik. Tarik bos. Gue sih ngopi ke tempat waktu itu. Iya, gue mah Orang gila mana nih bikin bakmi pakai lamar soko, gue beli kopi. semua akhirnya sponsor kita lamar juga sih. Oh, oke. Keren banget. Oh itu lumayan gila ya. Hah? Lebih bukan gilanya kayak either nih orang suka banget kopi, apa suka banget sama lamar soko. Yang kedua juga. Kedua juga lah. Kita ada circle, ada teman lah, kita sering ngehina-hina kalau misalnya kopinya mesinnya bukan lamar soko lah. Gue pernah punya yang mini. Padahal kan gak harus punya ya, Enggak maksudnya cuma harus iseng ya. Gue aja. pernah sempat beli, lu ngerasain pahitnya beli itu tuh pernah sekali gitu. Ngerasain dan emang proper. Gue tau bisa full shotnya oke banget, makanya kayak itu kayak kalau sampai nggak enak lebih nyebelin lagi. Iya, iya benar. Kalau lu udah pakai berani pakai lamar Zoko, kopinya gak enak lebih nyebelin lagi. Tapi kalau Natasha nggak nyantai aja. Yang penting selama. Sebenarnya yang terjun ke kopi duluan gue. Oh. Jadi Dia gue pernah, ex-barista nih. gue ex-barista. Oh. Tapi sekarang gue udah gak pernah pegang mesin, udah gak pede. sama- Takut dihina gua. Sama bini gue juga udah gak mau. Dulu padahal lu bisa, sekarang gak mau, kamu aja yang bikin. Takut dihina. Iya. Dia gak sih, kayaknya males aja gue bini gue. Takut ketemu pendekar-pendekar kopi lah. Kayak gini. Bener. Gue sekarang lah pindah ke ini gara-gara nyari perkara juga. Awal-awal dari Lamar Zoko yang kalian pakai, terus gue beli Lamar Zoko yang manual pedal, bisa water profiling. Kurang susah lagi, gue beli yang manual sekalian semuanya. Piston. Kadang-kadang kalau nggak seru, nggak makin challenging. susah, nggak makin seru ya. Biarpun nyesel di belakangnya. Bener. Lebih baik nyesel beli kan Iya. daripada nyesel nggak beli kan? Gue Ya, kunci moto hidup yang itu. bagus. Iya. Lebih nyesel hal yang kita nggak lakukan daripada yang kita lakukan. Bener. Hajar aja kan. Sebenarnya ada pelajaran di Iya balik itu betul, semua. itu biasa justifikasinya. Padahal mah nyesel banget ya dalam hati anjing nih. Aja udah keluar duit, ribet jadi. Tapi enak-enak waktu gue datang ke kalian yang gue ingat kopinya enak dan buat gue kayak ih ada bakmi gini ternyata di sini. Gue nggak tahu ya, gue nggak keliling ke Denpasar yang ke daerah-daerah itu kan ada yang beberapa mestinya yang ada sering ya. dibanding-bandingin. Iya. Yang Yang sering dibanding. ya kayak gue di sini juga mending gue ngomong bakmi Medan sekalian. Kalau nggak pasti langsung dibandinginnya sama yang Medan lebih banyak lagi kan. Berat. Di Panjer. Iya di sesetan tuh. Oh, iya.
Sasetnya apa Panjer yang banyak orang Medan ya? Ada ya, memang sana lah ya. Selurusan sana itulah lah ya, sejalan mending itu ya pokoknya. Oh, tapi kalian masih sampai sekarang masih banyak yang compare sama itu juga. Ya compare yang di Sesetan, compare Iya. yang langsung di Singkawangnya. Mulai Di dari coipan komen- kita bos, beneran ya. Komen video viral lah ada aja yang jualan lapak orang lain. Tapi coipan tuh PR banget loh. Bukan PR lagi itu luar biasa PR itu. Gua sebenarnya kita profit nggak sangat kecil di jualan coipan itu. Ebinya aja nyari susah tau, yang gede-gede gitu. Dan bengkuangnya juga susah kan kalau lagi musim begini kita nyari bengkuang, mau nyari yang manis kan agak susah ya. Boro-boro manis Artisan ada ya? juga bagus Iya, sih. ada juga bagus, harganya juga gila-gilaan kalau ada pun. Artisan itu. Ya, arisan coipan lah. Ada coipan. Tapi ya kadang ada aja lah orang-orang yang lucu ya. Kayak coipan kita kan bentuknya bulat nih. Ini bukan coipan Singkawang nih. Kenapa? Bentuk Di Singkawang bentuknya lonjong, di sini bulat. Paling nggak coba dulu lah sebelum komen. Itu belum nyoba berarti baru ngeliat dong udah langsung komen. Iya, lihat di foto kan Oh, ada ngeliat di fotonya. foto. Coipan. Mestinya lu tunjukin keluarin KTP langsung. Set. Tapi lu lahir Singkawang. Jakarta. Enggak, Gua paling harus nggak bawa tunjukin. KTP bapak gua nih. Bapak lu fotokopiin aja, taruh di depan. Tapi emang kadang-kadang lumayan fanatik kan bagian gituannya kan. Ya, sangat fanatik kalau untuk orang-orang tertentu yang fanatik ya lumayan sih ya. Banyak sih tapi. Coipan. Gua lumayan. Dulu gue pernah nongkrong di rumah di tempat teman gue jualan kue teo Medan di Muara Karang. Orang tuh bisa buka jendela dong, Medan Langguan. Ya pakai bahasa Iya, mereka ya. Kita juga. Pakai bahasa mereka gitu. Gue nggak bisa ribetnya. Terus dalam hati gue nanya, kalau lu bilang bukan emang dia nggak jadi datang nih? Ya nggak bakal datang, emang nggak mau. Bilang gue. Ini yang masak bukan orang Singkawang ya. Gitu. Masa orang Jawa belum tentu bos yang masak juga kan. Tapi emang berarti di sini pun berasa kayak gitu-gitu. Kita cukup susah sih sebenarnya awal tap in ke Bali. Ngerasa sih gue pas ke Serpong, ke Kelapa Gading, ke Bandung tuh. Ke Bandung udah mulai agak susah. Iya. Ke Bali udah lebih susah lagi sih. familiar ya, maksudnya dengan flavors yang kayak gitu udah bisa tahu lah. Iya. Kalau di sini lebih kayak Edukasinya mahal ya? Edukasinya Iya. cukup sangat mahal. terus ya banyak lah, maksudnya insiden-insiden yang kayak semuanya dituang itu kuahnya, jadi nggak enak dong gitu. Iya. Gue udah gak terima komplainnya sih, gue udah gak marah kayak jangan komplain ya pokoknya. Once lu tuang itu ke sana, saya Gila. gak terima komplain. Iya, Iya. Ada satu itu komplain asin banget pas gue datang ke ini ternyata udah dituang pak. Ya susah lah ya. Cuman memang susah karena kita kan bawa cukup lumayan otentik. Iya. Trying all out lah buat Iya, secara untuk seotentik mungkin Ya soalnya kalau nggak tahu juga lo yang sengsara nggak sih dari kecil makanan yang benar terus karena gue tahu. justru kita buka itu kan sebenarnya karena dia juga, karena istri gue juga dia minta ya udah lu buka aja lah di sini daripada lu ngoceh nggak dapet makanan yang lu suka, lu buka aja sendiri. Udah mulai uring-uringan tuh kayak makan apa ya? Bini gue udah sampai nggak mau gue ngeliat makan bakmi tuh. Kamu mau makan apa bakmi? Dia ngelengos aja udah nggak mau ikut nggak mau apa. Pasti ya. Iya. Soalnya dia grow up di Bali kan. Yang gue nyadar tuh Chinese yang grow up di Bali tuh tidak segitunya sama bakmi. Bakminya bakmi Akyu bos. Itu aja gue udah bilang lebih deket ke Indomie daripada bakmi jujur ya. Gue bukannya apa-apa. Iya tapi selera mereka bakminya Iya gacoan kan. Iya cuman tapi kalau dikasih yang enak pelan-pelan bisa lah. pelan-pelan bisa. Melulukan hati biarpun agak Kita lama tapi ya. banyak banget. Ya yang penting mereka mau coba dulu nih. Ngenalin sekali mungkin coba nggak langsung suka lah. 2 kali 3 kali. Oh mulai mengenalin rasanya gitu. Salah Biasanya satu proyek edukasinya Delvin tuh gua gitu yang gua Soalnya lu bagian belajar branding ya. flavor. Iya. Gua kayak Gue selalu ini marahin makan dia. apa ya? Pokoknya tiap makan bakmi lu cobain dulu baru lu Gua kan sambelin. udah langsung kayak nyambelin. Gue paling kesel kalau dia langsung sambelin. Lu cobain dulu, lu nggak ngehargain banget sih rasa aslinya. Oh, gue jujur ya gue lebih kayak bini loh. Menurut gue kalau lu mau bikin bakmi yang benar, bikin sambal yang benar juga. Karena gue Iya, pasti berarti makan pedas. Ada sektor Iya. sambal, Iya. pecinta sambal makanya bisa balik lagi ke Yang suatu bisa tempat. ngeselinnya itu bakminya udah bener, sambalnya ngawur. Itu yang lebih gila lagi buat gue. Sambal Ya sambal bakmi Pecinta sangat matter sambal. sih ya. Iya. Menurut gue itu salah satu yang don't fuck it up. Ini sambal itu cuma don't fuck it up aja gitu Yang kan. paling sulit juga edukasi bubur ya. Oh, bubur. Singkawang kan nasi. Emang bedanya apa sih? Bubur Singkawang kan nasi kuah gitu ya. Nasi kita benar-benar nasi. Nasinya kita masak, beras kita masak sampai pecahan pertama tuh jadi stop. Kita angkat, kita saring. nasi kuah kaldu. Iya. Kita bikin kaldu tulang lagi.
Nah Wah, itu jadi edukasi nasi cuma susah banget. dikasih kuah kaldu dimasak. Susah banget. Kan lebih complicated daripada bubur pada umumnya sebenarnya. Sebenarnya on technicality bubur tuh kayak gitu. On technicality. Yang bubur yang biasa kita makan tuh congee. Oh iya. Iya. On technicality ya. Harusnya Bubur tuh kayak gitu. Lu Pecahan pertama angkat Cina daratan sono makan bubur. Cuma disiram kuah doang malah nggak dimasak. Betul udah bubur gitu doang. itu yang kita sangat susah untuk edukasinya justru. Ini kayak Kita sering diomelin. komplain apa? Gak niat banget masuk bubur gitu. Nggak matang. Dipanggil kan karyawan gue udah ngejelasin. Bosnya saya mau ngomong bosnya. Iya kenapa kak? Ini lu bisa masak bubur kak? Oh anjay. Bapak chef di mana gitu? Pendekar bubur ini kali ini pendekar bubur. Oh sampai segitu galaknya. Kalau di Bali jujur nggak segalak yang di Jakarta Oh, sih. yang di Jakarta tuh ya, Di Jakarta. Nyaman banget loh Tapi kita. kita edukasi di Bali walaupun susah tapi customernya enak, nggak walaupun marah nggak semarah yang di Jakarta. Lebih open minded ya? Lebih open minded bener. Kalau di Jakarta. Anyway gue udah gak tahu ini Singkawang apapun itu juga. Iya. Ya bener sih. Edukasi Singkawangnya Oh kita harus. buburnya kalian tuh yang kayak gitu ya? Cuma Masih baru nasi. sampai langsung stop. Ya buliran pertama Diaduk langsung stop. pakai Telur half boiled kayak setengah gitu. matang. Berarti lebih supi lah ya? Lebih supi. Lebih comforting dong kalau lagi. Sangat comforting. Iya. Makanya kita nggak pernah bilang makan kita enak banget. Iya. Comfort, kita comfort food aja sih. Kayak ada komen biasanya. Biasa aja nggak enak. Dia biasanya yang kayak udah emosi duluan. Gue tuh udah kayak udah biarin aja orang tuh mau ngomong apa. Yang penting tuh mayoritas udah denger cerita kita. Kita storytellingnya udah masuk loh. Dia Dia kayak sesayang itu sama barangnya masalahnya. Nah, dan gue nggak suka dari culture kita tuh udah nyampein dulu ke komen nih ya, ke komen kita. padahal kita nggak tahu. Gak enak. Cuma kan kalau gue sendiri gue bilang kalau misalnya dia mau coba makanan ini tapi gue udah pernah coba, menurut gue kurang nih, gue bilang cobain aja nggak apa-apa, ayo kita cobain. Iya. Sampai dia sendiri tahu rasanya baru kita bisa mendescribe itu kan, berarti memang bukan our Terus taste udah bud. coba gitu. Ya, terus udah Preference coba. lah. Bener. Tahu yang mana preference, mana yang Iya technicality kan. benar. Jangan sampai lu udah ngegiring opini ke audience nih kalau misalnya makanan dia nggak enak, padahal mungkin bukan selera lu. Netizen emang itu kurang kegiatan aja di hidup. Harus diedukasi. Kalau yang komplain, nu ditalet, kalau bagus diem aja itu. Nggak fair kan? Kalau bagus ngomong dong. Komen yang kemarin closing rantau. Terus tiba-tiba gue lagi ngerjain apa? Gue lagi capek banget gue. Gue udah lagi Opening lah ya. storytelling lagi Opening. gitu. Dia kayak tiba-tiba anjir ini orang sampai berdiri, sampai kayak komen ke karyawan-karyawan gitu. Gue kayak apa sih komennya? Kamu apa di komen? Jadi kan mie mamak kan manis ya rasanya. Mie mamak. Mie mamak Malaysia kan Oh, gua manis, belum pernah nyoba, gurih, Bang. pedes gitu ya. Terus dia pesan mie mamak, terus pesan half boiled egg. Half boiled egg kita Direndam kasih air saus panas. dengan kecap asin dan Oh oke. dan lada. Kita Kecap nggak secret bukan recipe kecap lah, manis, tapi. enggak kecap asin. Kecap blend Ya, kan ya, tapi. blend. Tapi nggak ada kecap manisnya, itu benar-benar asin lah. Pakai kayak dark soy sauce gitu. Dark soy sauce, benar. Gayanya sana kan Gaya ya. Malaysian lah ya. Ya, kalau di Singapura gue malah cuman kasih gelas, siram air panas, ditutup gitu. Matangnya ditegur Oh gitu dulu ya, ya. itu kupas sendiri ya? Didoain dulu tuh. Kalau di sana biasa breakfastnya kayak gitu. Baru ntar dikasih ada kecapnya kayak gitu Iya, kalau iya. di Singapura. Komennya ini barusan coba di sana, semuanya manis banget, mie mamaknya manis, telur pun dihidangin pakai kecap manis, terus ownernya Manis orang- juga. Perantau ya. kalau di komen gitu gue nggak mungkin marah pak, perantau dari Jogja atau Semarang ya, Ya semuanya emang manis. kenapa kalau perantau gitu loh kayak Sorry nggak cocok, aneh titik gitu pak komennya pak. Mantap netizen. Cobain sih itu bikin toko, gue pengen lihat toko Tapi ya lagi. kita udah tahun ke-5 jadi Udah biasa, udah kebal dikit Cuman lah yang ya. ini agak greget aja gitu loh. Udah lama nggak denger head Sebenarnya comments. energi yang keluar itu buat kesel itu sih buat gue. Bener yang kebuang banget. Itu kebuang banget. Nah, Apalagi ini kalau udah capek ya. masih ke bawah ya kalau Masih ke bawah. Bini gue pernah demam. Gara-gara Gara-gara kesel ngeliatin Google review. Dapat Google review bintang 1, urusannya gara-gara ada dia pas datang ada yang bawa anjing. Dia bilang unhygienic, dikasih dari bintang 5 jadi bintang 1. Dia saking kesannya dia demam malam. Itu masalahnya kan itu real banget kan Iya. keselnya kan. ya memang karena Google review saking tuh passionnya Iya, gitu ya sayang kayaknya. kan based on kita udah sayang. capek banget bangun Google review sampai tinggi lah, tapi hilangnya karena hal-hal lucu aja sih kadang. Atau Gojek. Gojek, Grab, Grab. yang nggak pernah lihat, yang nggak pernah tahu kerja di dapur kayaknya ya. Iya. Ya antriannya gitu kan. Tapi gue pernah dapet bintang 5 juga dari Gojek.
Oh ya, karena Gak gue biarin duduk ngadem. Duduknya pada sini duduk. Orang lagi kayak gitu rame. Kita kalau ada driver kita selalu kasih dalam, kita kasih minum. Iya. Kalau di Jakarta udah common kan. Sampai kalau yang rame pasti disediain kopi, air panas segala macam. Kalau Cuma kan kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya orderannya lagi ceweknya lagi iya numpuk. pasti. Gimana ya? lagi rame nggak ada Kita yang juga bisa kan bikinin. butuh duit Pak. Iya. Kita juga terima orderannya. Gue di sini apa gue matiin? Kadang Kalau mau mati udah juga, rame, kalau iya. jam 12 sampai jam 1 hari Minggu kita matiin. Iya, mau nggak mau kan. Cuma kan hari-hari begituan, tertentu tiba-tiba kan datang customer brut. ada beberapa yang kita nggak bisa Unexpected ya. kontrol kan. Ya itu karena ratingnya dari mereka. Gue yang paling ngeselin yang ngasih bintang 1 itu masih langganan sampai sekarang tiap hari datang. Serius? Tapi dia nggak mau buat tuh bintang 1 ke bintang 2 gitu enggak. Gue udah setiap kali si Lu anjing mesti balik. kode ya. Tolong dong bintang lu. Tapi Israel sih kadang-kadang kayak gitu-gitu, wah kocak. Nah yang di rantau gimana nih? Dari yang biasanya di Bali daerah, istilahnya nggak turis-turis amat lah ya. Cuma at least kan nggak yang residential area lah. Terus Toto ini sekarang dari di go rantau. internasional Oh ya, gitu dari go ya. internasional balik. Tapi rantau tuh 12 hari buka. Oke banget. Oke ternyata. banget. Surprising good puji Tuhan. Tapi gimana feelingnya? Customernya semua segala macem. Semuanya happy ya kayaknya dari kemarin. Banyak udah langsung banyak regular lagi. Memang beberapa banyak yang cocok juga. Oke. Cuman kemarin aja kan minggu pertama grand opening. Jadinya Overwhelmed. lumayan chaos tuh dari pagi. Kita kan masih kekurangan kitchen staff juga. Jadi dari jam mereka long shiftnya parah Pak. Dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Ya itulah mahalnya punya di CV opening. Betul. Opening team is the best. Tapi karena Aing ngerasa si rantau ini tuh udah paling siap lah gitu. Paling siap benar. Kita Dari sangat storytelling, dari hands-on-nya menu. juga. Ke lapangan Persiapannya buat bukanya gitu. Iya. Oh, Kita juga sempat lama kemarin ke luar negeri dulu sebelum buka kan, jadinya udah sangat siap untuk buka sebenarnya. Gue juga kalau bisa keluar negeri dulu sih sebelum buka. Tapi buat liburan, bukan buat apa-apa. Soalnya abis buka kan kayak di penjara kan awal-awal pasti kan. Gak bisa kemana-mana. 3 bulan pertama lah ya. Kaki sampai kram-kram kita tidur. Iya, mau gak mau kebalik, tidur balik gitu-gitu. Tapi berarti sekarang lagi asik-asiknya nih berarti. Puji Tuhan ya, karena Uncle Pipin juga lagi sempat viral kan kemarin kan. Jadinya lagi naik. Pas banjir itu. Enggak Oh, banjir juga. Tapi karena kayaknya kita udah deket juga sama customer di sosmed gitu. Udah Jadi cukup mulai dikenal customer juga lah. Dan kalian juga tongkrongin toko kalian juga kan. Customernya juga bisa lihat langsung nih. Hampir tiap hari kan kita masih ke sana. Anak kita bawa ke sana, main ke sana. Sehat sih itu. Jadi ngiter aja udah dari Dewi Sri ke Lipo ke Renon. Oh itu diputerin tuh udah ada schedule lah. Udah ada schedule-nya. ya Schedule Schedule-schedulean petualangan. lah ya. Petualangan hari ini. nggak ada lah work life balance tuh nggak ada ya. Dibalance-balancein lah. Iya, kita usahakan saja yang terbaik gitu. Apalagi kan jam kan perjalanan kita jam 7 pagi, jam 6, jam 7 pagi kan anak udah bangun. Sekolah. Sekolah setengah 9, jam 8 kita ke Canggu anterin anak. Terus biasanya apa lagi sekolahnya cariin Canggu. rutenya habis anterin anak dari Canggu kita langsung ke Dewi Sri. Dewi Sri ke Lipo, jam 12 udah harus jalan lagi ke Canggu. Jadi 12.30 nyampe sekolah, biasanya anterin dia tidur pulang, kita gas ke Renon. Mirip-mirip lah schedule kita. Bedanya saya gak mau sekolah anak saya di Canggu ya. Bodo amat gue yang ngadep. Mau pindah nih ke Renon aja ya kayaknya. Kita kebetulan juga lagi nyari-nyari sekolah nih. Tapi lumayan nih gue, anak gue libur, gue langsung bingung schedule gue berantakan gitu. Gak ada mulai kan ya. Cuman ya. Nah ini di rantau bedanya apa kalian sama peranakan-peranakan normalnya yang konsep kalian banget tuh apa? Kalau di Jualan guys, Rantau, jualan. sama kayak Uncle Pipin lagi ya yang udah modern kopi tiam gitu. Lamar Sukoy masih ada ya Lamar berarti ya? Sukoy masih ada. Malah semakin modern lagi kopinya, kita mau develop terus sampai inilah, sampai matcha. Oh, oke. Terus kalau makanannya tetap makanan nggak di fusion gitu, tetap comfort. Makanan comfort. Terus yang bedanya lagi Kali ini kita jualan bakery. ya Oke. Oke, ada baru Poloban, memberanikan ada diri. Ektar, ada toast-toastan, nanti ada tiram. Ya ada bakery-bakery lainnya lah. Terus bedanya lagi kali ini kalau rantau benar-benar mau dibawa super raw gitu. Kalian bisa nguping segala bentuk percakapan kitchen. Oh, oke. Open kitchen nih berarti. Open kitchen, Iya, semi-open lah ya. semi-open. Bisa dibilang semi-open lah ya. Tapi maksudnya
kontennya dari sih lebih ke sosmed aja lebih udah. Oh dari sosmednya. Dari sosmednya kita banyakin konten-konten Oke. raw-nya. A day in my life. Banyak nih berarti. Tapi kalian udah mulai rutin konten juga ya, gue baru perhatiin kemarin. Iya. Udah harus berubah kayaknya sekarang ya. Zaman sudah berubah ya. Zaman sudah berubah nih. Audiensnya harus dibangun dari sekarang. Kita udah ngonten sendiri sekarang kan maksudnya. Gue yang kepalain gitu. Karena kalau agency dari kemarin kita ngerasa nggak bisa sedekat itu gitu loh sama customer. Ya lah nggak bisa pakai handphone sendiri. Terus decided juga untuk udah full time juga kan. Iya. Tadinya kan ya ex tattoo artis, ex Oh. pilates, Semua gue pilates kerja. instructor. Oh sekarang udah full time. Sekarang full time. Akhirnya, luar biasa. Full time IRT lah. Full time ibu bos Ibu ini bos, kan ibu ya. bos. Oh tadi kemarin masih sempat ngerjain tato, Iya. pilates juga. Ngerjain tato. Baru-baru ini ya pilates berhenti pas Iya. Oktober lah baru berhenti. Oh, oke. Jadi memang udah nih udah harus buka rantau. Udah nggak kepegang juga kan. Terus Tapi kayaknya di konten ada kalian ada partneran lagi satu lagi ya? Kita yang di rantau total berlima sih. Oh berlima. kayak Cuman yang hands-on manajemennya operasional manajemen kita. kita. Oh sama gue based on yang gue tonton kontennya ini ada satu lagi kan selain kalian berdua tuh. Ada adiknya. Oh, itu ada. adek lu. Gitu ya. Oke. Emang kurang mirip ya? Enggak. Gue trying buat gak rasis aja sih. Sama nih muka Cina-Cina. Lo harus tahu dulu awal-awal gue di Bali pasti kan dikit-dikit Cina dikit lewat ada ya anjir kan urusannya. Semua pasti. Oh itu ade. Adek gua. Itu ikutan juga apa? Dia di tim kita. Oh, oke. Dia sekarang lagi balik ke habitatnya di Bandung. Gantengan ade lu tapi ya? Gak terima abangnya. Terima kasih udah jadi orang pertama yang mengucapkan itu. Oh, oke. Salam ya. Awas gue datang sana kagak ada bonusannya. Oh berarti ada Febri juga ikutan, ada lu ikutan ada gua bantu. Kita bikin si hospitality managementnya bareng. Barang adek gua. Itu termasuk dari 5 ada lu? Enggak. Oh, enggak. Yang 5 ini memang teman aja. Oh, oke. Jadi pengennya nih di rantau mau apa nih mentoknya? Wah, gue internasional. Apa nih? Apa ya? Apa masih menikmati aja sekarang lagi? Menikmati aja asik-asik? sih. Ya mentok-mentok. Keliling Indonesia lah ya. Wis. Tapi Jadi Bami Jam kan? Dia suka Bami Jam kan? jadi bami kesukaan saya. Eh, Ini enggak sih, tapi kita pengennya jadi yang selalu ada dan selalu nyaman gitu. Dimanapun kalian merantau. Temen Indomaret lah ya. Ya, Indomaret di rantau. ya betul. Sesuai dengan namanya lah, rantau. Oke. Kayak jadi ada alasan juga mau pergi nongkrong nyaman, makanannya enak, kopinya enak gitu. Masih coba untuk create suasana itu, kopi enak, makanan enak, suasana enak. Tapi setelah kita coba, kita nongkrong di sana seharian, bisa, yaudah udah nyaman. Teman kita beberapa kali kerja seharian juga sampai udah lupa jam, malah lebih produktif katanya ya di rantau. Ada bosnya di belakangnya berdua. Lu kayak pesan apa lagi tuh, kayak kurang nih ininya, purchase-nya. Sebanyak-banyaknya bos. Tapi namanya kenapa di rantau? Tapi kan peranakan plus di rantau tuh korelasinya apa? Kayak ini ya, kayak dalam satu titik dalam hidup kita pasti kayak pergi merantau gitu. Terus kan kalau misalnya merantau pasti kita keluar dari zona nyaman gitu kan. Jadi kita mau nawarin, ini nih gue mau menawarkan lu ya kenyamanan gitu. Lu masuk, karyawannya bisa jadi teman gitu. Meskipun kita nggak selalu ada di sana, tapi semua karyawan kita kan udah. Iya lah gimana kan mau jadi saingan Indomaret tuh. Gimana caranya bosnya ada semuanya kan? Tapi pengennya bawanya comfortnya kayak gitu. Berasa kayak pulang kampung gitu lah ya. Pulang kampung, berasa ke kampung halaman yang Karena masing-masing. kayaknya kita juga kayak suka banget hosting. Jadi kalau ada yang datang, ya kita host. Kalau misalnya kita ada di sana ya pasti kita bisa ngobrol. Waktu itu aja sebelum merantau ya, coffee machine tuh ada di rumah. Itu non-stop kita nggak bisa pergi dari rumah karena teman datang terus. kayaknya kita suka jadi kehangatan itu gitu. Makanya kita Kuat sih kalian anjir. Udah punya anak. Iya. Anak Tapi anak gua- kita nongkrongnya sama anak gede gitu. Oh.
Dia kayak agak ekstrovert. Gue dulu masih kayak gitu sih. Once sudah ada anak 1 mulai menurun, anak 2 tidak ada. Sudah saya the best itu di atas ranjang gue berdua sama istri gue. Karena enak juga kan kita jadi nggak ngomong anak ya, dibantuin sama teman yang datang, diajak Ya main. berarti kalian genuinely emang suka energinya kan dari Suka, kawan. Kita dua-duanya ekstrovert sih. kayaknya. Jadi kalau teman ngajak kita, ayo cabut yuk, gue di Bali nih. Oke, gue bawa anak ya. Gitu. Atau enggak either lu datang ke rumah gue, atau enggak gue nggak bisa ketemu lu. Gue masih di rumah mertua sih, gak bisa main dulu barengan ketemu mertua gue, gak enak ya. Iya, punten. Maaf ya, mohon maaf. Nah kalian tapi udah dapet nih ngebalancein sama saya being a mom, Alvin jadi bapak juga, jadi bos juga, ke investor juga, ya kan berlima kan, kan operasional kalian. Nah itu gimana tuh ngejugglingnya, asik gak? Balance-nya Coba minum. balance-nya gimana ya? Dari tarikan nafasnya aja udah. Sebenarnya sejujurnya kayaknya belum ketemu sih ya balance-nya. Kayak makanya kita masih bilang sampai titik ini work life balance is still a myth gitu. Gimana ya cara balance ini ya? Ya sepintar mungkin sih bagi waktunya, yang penting disiplin sih ya kayaknya. Maksudnya udah ditentuin schedulingnya. Sama anak lu ikutan kerja aja. Iya benar. Bener. Iya, anak kita kayak kita sensornya meres jeruk ke kitchen. Iya. Dia jadi kemarin kita sering ngajak ke kitchen Uncle Pipin sama Rantau ya. Kemarin kita makan sensorium ke tempatnya Kowil. Tiba-tiba diculik Diculik sama ke dapur ya udah dia mau aja gitu, mungkin udah kebiasa juga kali ya. Ya udah diculik ke dapur ambil es krim. Udah Anak gue kayak terbiasa kalau lah masuk dapur gue cuma takut dia berantakin di dapurnya dibalikin sih. kita juga tadinya takut sih. Cuma Tapi untuk ambil es kita krim doang. kayaknya ini ya kalau ngebalancein itu kita kerja waktu orang-orang tidur, Iya. bangun sebelum orang-orang bangun untuk kayak sebenarnya tackle the things yang Iya. nggak kelihatan gitu. Udah gitu diirin orang lagi. Kerja dari belakang sama tutup mata. Biasanya kita schedule-nya yang paling harus fix sebenarnya jam tidur anaknya sih ya. Iya. Jadi dia udah tidur misalnya jam 8 jam 9 Termasuk Oh, tidur udah, siang kan? gas baru gitu. kita back office gitu. Paginya bisa antar ya kita front office. Ya lu mau ngeganggu gue tidur siangnya sih. Masih tau-tau masih ini anak belum tidur nih gimana itu. Apalagi kita lagi di sini Iya, gitu ya. Makanya kita enak tuh waktu itu pas dapat yang agak-agak daycare yang tidur di sekolah pulang udah selesai. Sini nih, gue dulu. Bisa Ada bisa daycare. situ. Cuma sakit mulu anak gue kalau di situ. Baru mau titip Pak. Ya soalnya kan daycare for a reason ya, anaknya sakit, anaknya kagak kan dititipin juga orang bapaknya masih kerja. Tapi ada sekolahnya juga. Ya plus minus aja susah aja. Tapi kan pengen deket sama anak terus ya. Iya. Tapi you're never going to win at everything gitu nggak sih? Semuanya Mungkin lebih enak kalau lu some win some aja Iya, ya. lu some Kadang-kadang win kalah, some. kadang kalau lagi kalah. Kadang-kadang kalau lagi menang. Ya umur 3 tahun ya lagi butuh Iya. atensinya juga kan. Sama makin gede makin butuh, gak bakal ngurangin. Lu ntar ngobrol sama yang anaknya udah ABG lebih parah lagi gitu. Iya. Makanya kayak gampang sekarang, mungkin nanti makin susah. Iya. Susah sekarang aja gitu. Ya tapi menurut gue bener sih, disiplin aja sih gimana. Disiplin sih ya emang waktu. Yang tau nyaman kan anaknya juga kalau udah biasa kerja main di dapur juga nggak komplain kan. Iya benar. Iya. Mereka Cuman yang nggak paling ngerti gak sih ini kita Iya. kerja loh. biasanya yang waktu-waktu kita yang agak susah disiplinnya sih pas opening aja ya. Iya. Iya. Pasti omanya udah harus datang tuh 24 jam bersama dia. Ya itu lah. Butuh support lah ya keluarga Support juga. lah. Lah. Untuk Jangan mau keluarga. cucu doang. gitu. Bayarin Maaf, sekolahnya. Thank you ya Om. Tapi Jangan kita lupa bayar uang sekolah. udah ditawarin lah kalau itu. Kita hoki lah tapi keluarga kita suportif gitu, nggak yang kayak udah jangan buka bisnis nanti gagal gitu. Sangat Kita suportif. suportif. Walyang juga gak sih kalian ada tenaganya beda lagi. Lu rasain kalau udah sacap kayak gue anjir berubah banget tenaganya. Sekarang udah mulai keram nih. Masih jauh padahal lagi kamu. Umur gak bisa bohong Pak. Gak bisa bohong. Bertambah 1 Gak tahun. bisa bohong. Iya. Aduh. Udah Gue nggak tidur bisa sampai jam 4 begadang ya. kram-kram Pak. Iya. Kaki gue. Gue sudah udah di tahap kalau dulu kan nge-gym biar badan bagus kan. Sekarang? Kalau gue sekarang nge-gym biar gue gak cepet mati. Biar buat gendong anak gak encok ya. Ada tahap itu ya berarti lebih ya? ketakutannya ke sana kayak kalau nih badannya gue biarin aja nih kayak kalau sampai apapun yang win yang kalah badan kan percuma ya. Iya. Berarti ada di tahap gym. Yang penting gak mati. Iya. Boleh nih coba nih.
Iya gimana kan cuman ya masih efisien. Menurut gua kuncinya efisien sih nggak sih? Iya. Kayak kadang-kadang kan kerja campur main itu yang paling susah. Iya benar. Kapan mainnya mesti stop, kapan kerjanya mesti stop itu kan kadang-kadang nyaru ya, apalagi nge-hosting. Nah itu kerja pemain tuh kalau kalian extrovert coba. Ya masih jam 12 Tapi kadang, jam 3. kadang ada beberapa momen kayak misalnya kita memang pengen deep work, ya kita nggak ke Angkal Pipin atau nggak ke Rantau. Karena kan kalau di sana jadinya hosting ya. Iya Pasti. pasti. Biasanya kita di rumah ada workstationnya sendiri-sendiri, ya udah bersabda lah di sana. Tapi kalian emang berarti emang senyaman itu nge-hosting juga ya? Senyaman itu karena kita berdua memang suka hosting. Ya udah kenal 8 tahun, terus udah tahu pengennya gimana juga kan ya. Ya. Kalian ngerasa nggak nih? Ya, gue juga pengen nanya. Kalau jualan makanan comfort food gitu, inovasinya tuh tricky gitu. Iya mau inovasi apa lagi ya? Iya kayak makanan si kawang mana lagi yang lu belum keluarin kan kalau kayak Uncle Pipin. Nah itu kalian ngakalinnya gimana? Mau jamin travel pork belly gitu. Gak bisa. Ya kan agak jauh ya. Siapa tahu ada singkawan lagi yang heritage resepi yang belum keluar nih gue nggak tahu. Adalah beberapa kayak kalau misalnya di Singkawang kan pakai kue kukus Sirkai, tahu nggak sih yang kue kukus Gak tuh yang temenan sama putih itu loh. orang Singkawang bapak gue kurang. Yang kalau di Jakarta ada kue sebut merek apa ya? Tetfai gitu kan. Nah di sini kita ganti pakai bau. Jadi kita Tapi bikin bau setelah Sirkai itu. Kita kayaknya nggak nyasar inovasi karena seberapa banyak kalian makan inovasi dan fusion pasti 7 days a week berapa kali yang makan, maksudnya kalian pasti makan mereka pasti makan makanan yang dikenal gitu loh. Tapi ini yang biasanya ngurusin produk lah, Vin. Gua operasionalnya. Tapi biasanya ini kreatifnya dia yang request nih yang ribet-ribet nih lu tau sendiri kan bro. Mana tahu sih di dapur ya. Jangan berapa aja kayak gini lah. Kayak nggak tahu aja sih. Oh biasa yang request malah dari Natasha yang Dari request mau Natashanya. aku mau ini dong kayak gitu-gitu. Tapi makanya kita mesti kuat banget di ininya menceritakan apa yang lu makan gitu kayak tinggal ekstensifikasi market doang ya. Menurut gua idealis sama selfish cuman bedanya itu doang. Either lu tahu sendiri seberapa susahnya apa lu kasih tahu ke orang seberapa susahnya. Cuma kan permasalahannya susah. Kalau barangnya makin susah dibikin makin susah ngejelasin kan. Nah, kayak ngejelasin coipan kalau orang yang gak pernah makan coipan sebelumnya kan pasti pusing. Iya, gue mau jelasin gimana ya? Iya, coba lu jelasin coba coipan seberapa ribetnya. Itu dari semua yang dia bahas yang dibilang artisan cuma coipan doang. Iya. Sering dulu kita masa awal diomelin juga ya. Coipan kan kita bikinnya lama ya. Maksudnya susah banget lah lu gua kalau nggak. Oh berarti awal-awal masih lu steam dulu apa lu udah steam? Doughnya sih sebenarnya. Kan kalau habis kan doughnya kan yang bagus tuh kita ngegiling setipis bengkoang lagi. mungkin gitu. Makanya jarang ada di restoran karena susah. gak untung. Yang biasa jualannya coipan yang jualan coipan doang gak sih? Iya benar. Nah kita Palu gak ada bos. Iya. Jamian, kue tiaw, bubur, bihun, mie goreng, coipan, pisang goreng semuanya ada, makanya mabok. Apa rasanya gimana rasanya? Rasa coipan. Yang bedain coipan dulu apa sama coipan apa? Jadi coipan dulu kali ya. Coipan tuh biasanya itu ketan apa beras? Apa dua-duanya? Ada campurannya Ada beberapa dalamnya itu tepung. bengkoang, sama ada ebi. kan. Kalau singkau ada yang kucai juga. Oh ada yang kucai Tapi gue juga? cuma jual bengkoang ebi aja. Nggak mau. Itu dulu aja satu ya? Satu dulu aja Sampai lah. itu udah rame banget baru bikin lagi. Kayaknya nggak mau juga sih ya. Nggak mau juga. Tetap fokus sama bengkoang sama ebi Kucai aja. lebih gampang lo nyari daripada Kucai bengkoang. lebih gampang, sangat gampang, bener. Tapi kan kalau misalnya kita memang buatnya fresh juga sih ya, cuman Yang kita pede itu. lebih pede bengkoang sama ebi aja. Gue cuma mau jualan yang gue suka. Nah, katanya itu doang yang beneran kalau habis ya habis gitu. Habis. Lu mau dari Jimbaran, mau dari mana yang datang, gue bukan pesulap bro. Gitu. Iya. Daripada lu komplain. Iya. Ntar katain biasa aja. Bisa aja. Tapi kita nggak pernah bilang enak banget gitu. Kita nggak pernah bilang loh. Datang kayak, kalau cocok. silakan. Puji Tuhan. Terima ya. kasih. Susah lah. Comfort food kan full of bias lah. Iya benar. Tergantung lu Selera. melek mata makannya apa dari kecil. Iya. Lu makan. Intinya ada yang lebih enak gak gitu kan. Makin berat nih ya. Takut. Mohon maaf. Pede dong tapi kalau bisa diadu lah ya. Ya boleh lah kalau diadu. Dengan seluruh kerendahan hati silakan. Masalah coipan kita nggak pernah main-main. Wih. Ntar abis itu insert coipan yang gede banget. Jadi perbincangan hangat ya coipan ini sekarang ya. Ya tapi itu unik banget sih. Sampai sekarang aja kalau apalagi udah
kalau di Jakarta gue nggak tahu ya kalau di Singkawang ya. Yang bikin coipan itu kan speciality-nya emang bikin coipan kan. Coipan bener. Melek mata tutup mata bikin coipan. Coipan bener. Iya. Udah dari pagi. Udah meremanya bikin coipan gitu. Dimsum chef juga belum tentu Iya. bisa. Dimsum. Kecuali dia dari Singkawang gitu. Dari Singkawang, bener. Tapi kan bukan di Sam Chef berarti. Coipan chef. Coipan chef. Tapi berarti kalian ebi-nya aja bawa. Setahu gue ebi yang gede-gede Ebi dari kayak Singkawang gitu. kita. Oh iya. Ebi dari Ebi yang Singkawang. kayak gitu nggak ada di sini. Nah itu sourcing masih dengan bantuan Bapaknya Dalvin. Bokap. Oh. Jadi, Kan bokap masih asli Singkawang. Iya, sourcing Saudaranya dia kan lah. semua jualan Papayan. Papayan. Bener. Papahyan. Shout out to Papayan. Oh, iya. Answer. Tapi kalau Papahyan coipan yang menu telepon sana sini minta Ebi. kalau coipan menu favorit nyokap. Oh, oke. Favorit nyokap dia. Tapi sekarang sih dia udah gak makan coipan lagi ya. Udah enak. Ngebahas coipannya udah males nih. Wow, bisa dimarahin gue bener. Mau makan apa coipan? Wah, langsung mukanya. Sambelnya juga kadang-kadang kalau kurang juga Iya, dikomplain. coipan bener. Tapi kan sambal kan cabai kan naik turun Iya. harga terus kadang gagal panen juga dipanen sama mereka. Plus ya preference juga kan. Different. Yang lu Ada suka mana lebih yang suka. asam, ada yang lebih suka lebih manis. Gue jadi pengen makan Coipan ya? coipan Ya aja. harusnya kita bawa ya. Ini hari lama ini banget ya. kita ngebahas coipan ini. Harusnya kita bawa. Ya, tuh. Gue baru pernah makan pas buka pertama kali itu Angga kita. Pipin. Warung pertama Papayan kita. itu ya. Oh, Papayan itu Papayan kan deh, pertama Papayan. kali. Tagihan juga, tagihan deh. Iya, udah doyan sekarang doyan, karena Bini gue juga demen banget gila. enak sih. Buat orang yang gak gitu suka makan daging ya. Teksturnya ya. gabungan antara crispy sama lembut sama Sering banget di Angga Pipin makan satu coipan keluarga isi 15 ya. sendiri. Mantap. Sekarang udah nggak bisa beli coipan keluarga, hampir ini sisanya. Di limit banget ya. Limit. Tapi banyak juga yang bawa ke luar kota, ke Surabaya. Maksudnya Surabaya sama Makassar sih yang. Tapi dengan adanya kalian tuh bantu banget loh kalau yang perantau dari Singkawang tuh. Mungkin makan bisa nangis dia. Kayak Oh gitu. ya? Berasa di rumah gitu kan nggak tahu kan. Tapi banyak sih misalnya di Google review kadang kita suka baca gitu kayak oh terima kasih gue kayak makan ini gue inget sama bonyok gue yang udah nggak ada gitu. Nah itu sebenarnya salah satu Touch point-nya. touch Iya. point kita kayak lu gede makan ini tapi bokap nyokap lu udah nggak masak, lu sendiri nggak bisa masak gitu kayak gue kan Iya. generasi yang nggak pernah diajarin masak. Betul. Nah dia seberuntung itu dia dan adiknya masih nurun gitu dari Iya, dapat bapaknya. turunan dari bokap ya. Iya, kalau Sinja Itu menurut gue yang valuable banget ya. Gue aja kayak sampai sekarang gue masih bisa mikir, duh, mak gue kenapa nggak ngajarin gue apapun ya di dapur gitu. Gue sih udah hopeless sama emak gue gak bisa masak dia. Iya itu. Udah ke-skip aja pokoknya udah hilang tuh, resepnya hilang tuh di nyokap gue udah gone. Karena dari heritage itu sih. ya. iya, dari food itu kayak semua culture, semua ini ya. Kita Iya. siang Davin bisa nangis tuh yang makan ini ya udang kencur, Udang kuning. Udang kuning. Resep popo gue sih. Popo gue diajarin ke nyokap nangis gua. bisa gitu kadang-kadang Oh maksudnya kayak, nih lu dimasakin terus lu nangis? Iya. Apa lu masakin orang terus orangnya nangis? Oh enggak, gue dimasakin lu gue masih anjir. Ada Iya. lagi nih. Tapi Ingat sesusah lagi. itu tau dapat makanan kayak yang kayak gitu, especially Bali kan full of perantau ya. Iya. Buat dia kayak kita, let's say ke Jakarta masih 2 juta. Nih teman-teman gua mau ke Manado 6 juta. Ini kayak ke Jepang bos. Iya kan, padahal cuma balik Manado, ke Medan segituan Ke juga. Medan 4 juta ya. Gue juga udah dapat ada 2 orang nangis makan bami gue. Keinget ya. oh ya Enggak, cuma kan dia cerita ya, gue gak ngeliat pas nangis. Saya sih aminin aja, ikut senang aja ya, ikut senang aja. Dia, tapi emang ya keren sih. Paling enggak gue juga bisa makan bami Singkawang di Pipin. Mantap. Mantap lah. Mau di vlog nasi campur katanya. Minta di vlog nasi campur gue sih. karena kan gue dengarnya dari ini ya gue nggak ada Pasti dia udah mikir terdepan. SKU-nya nambah nih banyak. Gue gak ada terdepan orang minta mau apa gitu kan dari DM lah dari message gitu kayak nasi campur Singkawang dong. Karena ya emang yang salah satu yang cover juga ya nasi kan. Nasi. Campur-campur sama mie. Tapi emang SKU-nya lumayan sih, tolong di ngertiin kalau dia butuh waktu ya. Mungkin Menu gue cuma 2 loh, bami sama nasi campur. makanya sekarang gue udah bilang yaudah jual mobil aja beli Rasional. Woi anjay keren. si nekat ini. Gue sih dengan Buat senang temen hati babi ya. panggang ya. Dengan senang hati ya gue ya kalau disuruh beli rasional sih gue. Wah. Keren lu anak Prasmul udah sekarang nyariinnya rasional. Kemarin kan dia kan ikut eventnya di Sunset Road. yang apa Atamba. Atamba bener. Iya. Oh.
Terus makin naksir nih kayaknya nih. Gampang lah di sini ntar kita palakin deh satu-satu yang mana yang mau ngasih yang murah. Si anak Prasmo tukang jual bakmi dan siomay ini. Keren loh, bodo amat. Bodo amat, gak ada mobil, penting ada rasional bos. Iya. Lu punya mesin kopi apa? Gua gak punya satu, gua punya banyak. Keren. Sukses guys kalian ini memajukan makanan-makanan Tradisional. yang bikin orang ngangenin kan. Saya kan pengennya orang makin seneng lah. Sekarang maju banget kan. Kita happy banget sih kalau ada yang suka sama akhirnya makanan Singkawang. Yang dari yang nggak tahu Singkawang tuh apa, mulai mengenal makanan Singkawang akhirnya suka. Lumayan. Kita baru sadar akan pentingnya culture gitu loh. Upbringing. Ya karena kita dari Jakarta, cultureless banget. Gue lebaran makan ini ketupat gitu kan. Semua diembat kan culture. Lu gak tau culture lu apa gitu. Gue kayak cultureless gitu sebenarnya kayak growing up gue ikut Betawi, ikut Sunda, ikut ini gitu. Ini aja hari Ibu udah makan onde belum? Belum. Dulu padahal restoran bokap gue jualan ronde. Nah coba sekarang. Kemarin ulang tahun. Bodoh, kalau gitu panjang tuh lanjutnya Bin. Semua dari hari baca, semua udah kelewat semua tuh. Udah lanjutannya. Yang penting aja ulang tahun makan telur merah gak? Makan gak ada. Makan mie lah paling gak kan, jualan mie kan. Biar panjang umur. Tapi gue suka gitu pas masuk ke keluarga dia, gue suka kumpul keluarganya yang kayak lebih hangat, lebih. Gue ngerti sih. Iya kan? Ya. Lu Chinese tinggal di selatan ya agak Gue susah sih. bisa gitu. Gue makan bakmi gang kelinci. Kalau kita kan yang penting nyaman di rumah, ketemu keluarga. Iya, terus keluarganya masih besar gitu kan. Masih. Ya. Berarti ntar nambah anak berarti nih. Ya kita mau lagi pengen sih. mau big family sih. Kayaknya. Bersebelas katanya mau bikin tim bola. Oh luar biasa. Pantas restorannya masih banyak guys. Soalnya katanya melihat timnas Indonesia sekarang keren. Tapi keren. Kalian hitungannya masih relatif muda lah ya. Enggak lah, udah lumayan lah, udah mau 30. Udah lu muda aja. Kalau kamu jadi tua banget kalau lu gak muda. Sebenarnya bukan kita yang muda, lu yang tua aja. Anjir. Itu lempar balik ke muka gua. Kita mah nggak muda, lu yang tua. Iya. Anak dua. Tapi umur bukanlah segalanya lah ya. Iyalah. Ya gini-gini aja jualan bakmi sama donat gua anjir. Tapi keren, kalian masih muda. Biasa kan banyak kan umur-umur kalian juga banyak yang masih pada pekerjaan bingung doang. Udah bisa tahu kalian mau ngapain, terus terstruktur, progresnya jelas banget. Ada yang masih debatin peritis atau pewaris juga. Iyalah, yang ngiri intinya kan itu. Apapun ceritanya ya, kan ya terima aja nasib lu. Kalau emang nasib lu perintis sih harus happy juga. Betul, sama-sama harus cari duit juga. Tetap harus kerja seperti perintis sih mau gimana pun ya. Yang paling nyebelin tapi yang pewaris ngaku-ngaku perintis emang itu nyebelin juga sih. Itu sih luar biasa nyebelin banget ya. Ya, penting semangat, anak sehat ya. Iya, yang penting sih sebenarnya punya partner yang top gak sih? Iya, istri kan. Bener. udah di kunci kontrak sampai kontrak bener. mau memisahkan. Luar biasa. Jangan lupa kan kita udah bersumpah di saat resepsi. Romantis nih kayaknya. Masuk YouTube nih. Boleh jadi konsultasi pernikahan juga boleh. Bentar lagi panjang-panjang gue jadi kayak lagi. Tahu-tahu pulang makin update kan terus jadi anaknya 3 gitu nggak lama. Kembar dong langsung. Diaminin. Kan nggak lama, bukan berarti sekali jadi ya. Oh iya. Thank you banget nih, keren banget yang kalian kerjain. Ntar gue cari waktu ya. Rantau dong bos. Saya ada anak bayi, jadi saya ada alasannya. Bayinya bawa juga. Bawanya bisa, Boleh kita ngomong. waktunya diaturin itu kadang-kadang. Ntar kita main, pasti janji swear. Udah banyak banget yang udah gue swearin, belum gue samperin aja. Ayo lu janji ke siapa aja lu. Udah banyak pokoknya. Thank you udah mampir menyempatkan waktu. Kita thank you banget udah diundang ke Masih sini. Bulan opening ya, masih belum lewat sebulan kan? Baru 10 hari. Iya, lagi asik-asiknya. Lagi asik-asiknya. Lagi capek-capeknya. Lagi capek-capeknya terus. Ya lagi konsletnya. Lagi ya banyak banget customer Uncle Pipin juga di sana. Jadi kayak pas gue lagi nge-floor. Ya. Ternyata banyak orang renon. Tapi memang dari dulu banyak kan orang renon. Banyak juga orang renon. Ayo dong buka di sana. Pas kita buka ya Rantau, kok nggak buka Uncle Pipin? Di sini ada coipan nggak? Aduh. Balik lagi. Coipan lagi. Kita udah ngindarin coipan lagi. Keren. Ntar kalian kalau yang masih penasaran, ntar kita masukin nih mereka berdua Instagramnya Angka Pipin di Rantau.
Papayan. Ntar nonton kontennya mereka lucu-lucu juga, seru-seru, menyenangkan. Lihat banjir, jangan ke Bali. Ya. Banjir lagi dibahas. Semua karyawan gue suruh jadi reporter banjir, reporter cuaca. Thank you ya sudah mampir ke sini. Thank Our you pleasure. yang udah dengerin juga. Semoga bisa jadi berkesan. Kalau masih penasaran langsung DM mereka nih, langsung. Collab. Wes. Yang pasti kalau masih penasaran sama podcast ini bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang gak boleh kelewatan, subscribe terus Regency Radio biar gak kelewatan episode kita selanjutnya. Jangan lupa di like dan komen guys. Wes, mantap, dilanjutkan. Lagi merintis ya. Dia merintis ya. Oke, bye guys. Bye.